Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan mempelajari materi pertidaksamaan linier satu variabel atau disingkat PTLSV. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari materi persamaan linier satu variabel. Nah, pertidaksamaan linier satu variabel ini adalah suatu kalimat terbuka yang memiliki satu variabel berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Kalau pada persamaan itu menggunakan tanda sama dengan. Sementara ini ada 4 simbol pertidaksamaan. Yang pertama, kurang dari, kemudian lebih dari, selanjutnya kurang dari atau sama dengan. Biasanya pada soal cerita, ciri-cirinya disebutkan juga tidak lebih dari atau paling banyak atau maksimal. Kemudian ada simbol lebih dari atau sama dengan. Pada soal cerita atau masalah kontekstual biasanya juga dicirikan dengan adanya kalimat tidak kurang dari, paling sedikit atau minimal. Oke, selanjutnya ada beberapa contoh pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu X kurang dari 3, 2X kurang 1 lebih dari 2, Y lebih dari atau sama dengan 2, dan yang keempat, N ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 10. Selanjutnya kita akan mencoba mengidentifikasi apakah contoh yang diberikan ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel atau bukan. Soal yang pertama, X kurang dari 2, ia benar merupakan pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV karena dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan dan variabelnya berpangkat 1. Kemudian yang kedua juga merupakan PTLSV, variabelnya berpangkat 1. Kemudian yang ketiga, ini bukan merupakan PTLSV karena variabelnya berpangkat 2 yaitu X pangkat 2. Kemudian yang keempat, ia merupakan PTLSV, variabelnya sika itu berpangkat 1. Kemudian yang kelima, ini bukan PTLSV tetapi PLSV karena dihubungkan dengan tanda persamaan atau sama dengan. Nah, selanjutnya kita akan mengubah suatu kalimat ke dalam bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan rata di depan sekolah SMPN 1 Kota Bengkulu adalah 30 km per jam. Nah, pada kalimat ini terdapat kata-kata maksimum, artinya paling cepat ya. Nah, jika kita ingat kembali bahwa ketika ada kata maksimum, maka yang kita gunakan adalah tanda pertidaksamaan yaitu kurang dari atau sama dengan. Maka misalkan kecepatan sama dengan X, kita dapatkan bentuk pertidaksamaannya adalah X kurang dari atau sama dengan 30. Oke, lanjut yang kedua. Siswa yang mengikuti remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 7. Nah, di sini kita misalkan nilai siswa yang remedial sama dengan X, maka bentuk pertidaksamaannya adalah X kurang dari 7. Kalimat selanjutnya, uang jajan Naufal lebih dari 10.000 setiap harinya. Nah, di sini kita misalkan uang jajan Naufal sama dengan Y, maka bentuk pertidaksamaannya bagaimana? Yaitu Y lebih dari 10.000. Artinya di sini 10.000-nya tidak masuk. Jadi uang jajan Naufal itu 11.000 ke atas. Oke, coba perhatikan beberapa pertidaksamaan dan himpunan penyelesaiannya dalam bentuk garis bilangan berikut ini. Nah, di sini ada X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Daerah penyelesaiannya adalah dari negatif 2 bergerak ke arah kanan garis bilangan, karena dia lebih dari. Jadi kalau lebih dari itu ke arah kanan, kemudian kalau kurang dari dia ke arah kiri. Selanjutnya, X lebih dari negatif 2. Nah, kita bergerak dari angka 2, kemudian ke arah kanan karena dia lebih dari. Kemudian, X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Berarti dari angka 2 kita bergerak ke arah kiri.
Kemudian X kurang dari negatif 2, artinya kita bergerak ke arah kiri dari angka negatif 2. Nah, di sini kita perhatikan ada yang bulatannya penuh dan kosong. Nah, yang bulatan kosong itu digunakan apabila ada simbol lebih dari dan kurang dari. Kemudian kalau yang bulatan penuh itu digunakan ketika ada tanda sama dengannya. Jadi lebih dari atau sama dengan atau kurang dari sama dengan. Oke, lanjut kita interval dan notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk yang pertama, X lebih dari atau sama dengan negatif 2, notasi intervalnya yaitu kurung siku negatif 2, tak hingga. Kemudian ditutup dengan kurung biasa. Kenapa menggunakan kurung siku? Karena dia ada tanda sama dengannya pada simbol pertidaksamaan itu lebih dari atau sama dengan. Karena tanda sama dengannya artinya negatif 2 itu termasuk. Kemudian notasi pembentuk himpunan dibuat X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Untuk yang kedua, X lebih dari negatif 2. Karena tidak ada tanda sama dengannya, maka negatif 2-nya itu tidak masuk. Jadi kita menggunakan kurung biasa. Selanjutnya untuk notasi pembentuk himpunan, X sedemikian sehingga X lebih dari negatif 2. Lanjut yang ketiga, X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Nah, karena ada tanda sama dengannya, maka negatif 2-nya itu termasuk. Jadi notasi intervalnya negatif tak hingga sampai negatif 2 ditutup dengan kurung siku. Kemudian notasi pembentuk himpunannya X sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Selanjutnya X kurang dari negatif 2. Nah, karena tidak ada tanda sama dengannya, maka negatif 2-nya tidak termasuk ke penyelesaian, sehingga ditulis dalam kurung biasa. Notasi pembentuk himpunannya X sedemikian sehingga X kurang dari negatif 2. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, apakah negatif 2 merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan berikut? Oke, yang pertama, Y kurang 5 lebih dari atau sama dengan negatif 6. Kita gantikan Y-nya dengan negatif 2, sehingga kita dapatkan negatif 7. Negatif 7 lebih dari atau sama dengan negatif 6. Pernyataan salah, karena negatif 7 itu lebih kecil harusnya daripada negatif 6. Yang B, 5Y kurang dari 14. Gantikan Y-nya dengan negatif 2, artinya kita kalikan 5 dengan negatif 2, menghasilkan negatif 10. Negatif 10 kurang dari 14. Pernyataan bernilai benar karena 14 memang lebih besar daripada negatif 10. Jadi negatif 2 merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan 5Y kurang dari 14. Oke, kita lanjut. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nomor 1, X dikurang 7 kurang dari 9. Nah, proses pengerjaannya sama seperti persamaan linear satu variabel, namun hanya beda pada simbolnya saja, simbol pertidaksamaannya ya. Jadi di sini ruas kiri kita tambahkan dengan 7, maka ruas kanan juga ditambah dengan 7 agar negatif 7-nya hilang jadi 0 atau bisa dipindahkan ke ruas kanan ya. Jadi X kurang 7 tambah 7 tinggal X, kemudian negatif 6 ditambah 7 tinggal 1. Sehingga kita dapatkan X kurang dari 1. Nah, sekarang kita gambarkan pada garis bilangan. X kurang dari 1 artinya dari angka 1 kita arsir ke arah kiri ya, ke sebelah kiri. Nah, karena tandanya kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya, maka bulatannya kosong. Kita dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kurang 7 kurang dari 9 adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 1. Lanjut soal yang kedua. 3P ditambah 11 lebih dari atau sama dengan 8. Kedua ruas kita kurangkan dengan negatif 11. Sehingga 3P ditambah 11 dikurang 11 menghasilkan 3P. Kemudian 8 dikurang 11 menghasilkan negatif 3.
Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3. 3P dibagi 3 menghasilkan P, kemudian negatif 3 dibagi 3 menghasilkan negatif 1. Nah, sekarang kita gambarkan pada garis bilangan. P lebih dari atau sama dengan negatif 1, berarti dari angka negatif 1 kita bergerak ke arah kanan karena simbolnya lebih dari. Nah, karena dia lebih dari atau sama dengan, ada sama dengannya, maka bulatannya penuh. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah P sedemikian sehingga P lebih dari atau sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya itu angka-angka yang termasuk adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, penjelasan tadi sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di sini simbol pertidaksamaannya ada 2. Jadi, kalau ada 2 seperti ini, kita bacanya dari tengah. 2 dikurang 4x lebih dari 6 dan dari 10. Atau caranya bisa juga 2 dikurang 4x di antara 6 dan 10. Nah, untuk memudahkan proses penyelesaiannya kita bagi 2. Yang pertama kita kerjakan 2 dikurang 4x lebih dari 6. Kedua ruas kita kurangkan dengan negatif 2, sehingga didapatkan di ruas kirinya negatif 4x, di ruas kanannya 4, 6 dikurang 2, 4 ya. Kemudian kita bagi dengan negatif 4. Nah, karena dibagi negatif 4, maka tandanya berubah dari lebih dari menjadi ke kurang dari. Sehingga kita dapatkan X-nya kurang dari negatif 1. Nah, coba dicatat ya, catatan. Jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah menjadi kebalikannya. Yang sebelumnya lebih dari menjadi kurang dari, dan kebalikannya. Ataupun yang lebih dari atau sama dengan, kebalikannya menjadi kurang dari atau sama dengan. Oke, kita lanjutkan yang keduanya, yaitu 2 dikurang 4x kurang dari 10. Kedua ruasnya kita kurangkan dengan negatif 2, menghasilkan negatif 4x kurang dari 8. Kemudian, kedua ruas kita bagi dengan bilangan negatif 4 ya. Jadi kita dapatkan X lebih dari negatif 2. Kenapa tandanya berubah? Karena kita bagi dengan bilangan negatif 4 tadi. Jadi kita dapatkan juga X-nya lebih dari negatif 2. Kemudian, di manakah daerah penyelesaiannya? Mari kita lihat. Untuk melihat daerah penyelesaiannya, kita dapat membuatnya pada garis bilangan. Pertama, kita buat angka negatif 2 dan negatif 1, X yang kita dapatkan tadi ya. Kemudian yang negatif 2 ini X-nya tadi lebih dari negatif 2, artinya kita arsir ke kanan. Kemudian satu lagi tadi X kurang dari negatif 1, artinya kita arsir ke sebelah kiri. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya di tengah-tengah di antara negatif 2 dan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X di antara negatif 1 dan negatif 2, atau bacanya bisa juga X lebih dari negatif 2 dan X kurang dari negatif 1. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada materi pertidaksamaan linier satu variabel. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.